Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Pada tafsir Al-Baydawi kita sudah memasuki ayat 68. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah membahas Nabi Musa alaihissalam menyuruh Bani Israel untuk menyembelih satu ekor sapi. Jadi untuk apa penyembelihan ini? Penyembelihan ini adalah perintah Allah kepada Nabi Musa untuk mengetahui siapa pembunuh pimpinan atau kepala suku. Jadi pimpinan kaum atau kepala suku Bani Israel yang 12 kelompok, 12 kepala suku. Ithna asyara asbatan umaman. Nabi Musa tidak bertanya kepada Allah, kenapa mesti harus sapi? Kenapa tidak engkau tunjuk langsung ya Allah? Allah menginginkan bagaimana kepatuhan Nabi Musa terhadap perintah Allah. Jadi memerintahkan untuk menyembelih sapi untuk mengetahui kepatuhan Nabi Musa alaihissalam. Padahal secara logika kita berpikir, ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk kepada kami untuk mengetahui siapa pembunuh. Ini doa Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan sembelihlah seekor sapi. Kalau Nabi Musa protes, maka Allah tidak akan memberikan jalan keluar. Tapi Nabi Musa tidak protes. Kita begitu juga ketika disuruh apa-apa, jangan pernah protes, lakukan saja. Karena ada hikmah di belakang apa yang kita lakukan tadi, perintah tadi dan larangan tadi. Ketika Allah mengatakan jangan minum khamar, jangan main judi, jangan berbuat ini, jangan berbuat maksiat, rupanya di belakang itu semua demi kemaslahatan manusia. Coba buat maksiat sekali saja, maka hati ini akan tidak tenang. Ketenangan hati tidak ada. Maka yang membuat kita susah adalah kita sendiri. Yang membuat kita gundah juga kita sendiri, karena maksiat yang kita lakukan. Sekarang Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel, cari satu ekor sapi dan kalian sembelih sapi itu. Jadi setelah berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam, mereka mengatakan sesuatu yang kata Syekh Tantawi, yadullu ala su'i adabihim. Ini menunjukkan buruknya adab akhlak mereka terhadap nabi mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang sekarang akan kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca semua dulu. Qalu du'u lana rabbaka yubayyinu lana mahi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bik. Awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Sekarang kita pilah-pilah dulu. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Ya, coba dibaca. Ya, ini sudah kamu cawang. Terjemahannya agak ini sedikit ya. Sekarang kita persempit lagi. Qalu du'u lana rabbak. Wahai Musa, tolong kamu minta kepada Tuhanmu. Ini kan tidak punya akhlak namanya, tidak punya adab. Seakan-akan apa? Itu Tuhan Musa saja, bukan Tuhan Bani Israel. Jadi makanya penggunaan kalimat rabbak. Kenapa tidak Rabbuna?
wahai Musa, berdoalah untuk Tuhan kita, kepada Tuhan kita. Tanyalah kepada Tuhan kita. Tetapi Bani Israel mengatakan, tanya kepada Tuhanmu. Itu kan nggak punya akhlak, nggak punya etika. Makanya setiap kalimat, ketika Allah memerintahkan puasa, kalau kita bertanya lagi, kenapa wajib puasa ya Allah? Itu juga nggak punya etika. Sebagaimana seorang anak ketika dia itu diatur oleh orang tuanya, nak, nanti bangun pagi cepat-cepat. Anak jawab, kenapa mesti cepat-cepat? Ya, itu tidak punya etika namanya. Orang tua mengatakan, nak, nanti habis pulang sekolah, pulang cepat-cepat. Setelah itu istirahat. Dijawab oleh anak, untuk apa istirahat? Ada apa sebenarnya? Kenapa pulang cepat-cepat? Itu tidak punya etika namanya. Nah, ini begitu juga. Mereka Bani Israel ini bertanya. Maka Allah mengatakan apa? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Yang membuat umat terdahulu itu hancur, mereka itu salah satunya apa? Qila wa qala wa kathratus su'al. Banyak bertanya. Qila wa qala apa? Kata si fulan. Bagaimana itu? Pokoknya kata si fulan begini. Ya, inilah yang orang katakan. Bagaimana hukum ini? Katanya hukumnya haram. Katanya hukumnya halal. Itu yang membuat orang rusak. Tidak tahu kenapa katanya. Sekarang nggak ada istilah katanya. Menurut Al-Quran begini, menurut hadis begini. Jadi tidak ada katanya. Orang dulu kata Rasulullah, mereka itu hancur dan dilaknat oleh Allah, itu menggunakan kalimat katanya. Kenapa berbuat maksiat? Katanya. Kalau kita buat maksiat, tidak apa-apa. Ya, katanya. Ya, siapa yang mengatakan? Yang penting katanya. Bagaimana hukum ini? Katanya halal. Padahal haram itu. Jadi tidak boleh ada katanya-katanya. Sampai sekarang pun tidak boleh. Kita rujuk juga. Ini ada nggak di dalamnya haram? Haram nggak? Ini halal nggak? Ya. Wa kathratus su'al. Dan mereka banyak bertanya kepada nabinya. Dia bertanya, kenapa begini? Salat, kenapa salat? Ya. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu diutus untuk Bani Israel dengan dua visi misi. Apa itu? Ausani bis salati was zakah. Saya itu diutus oleh Allah untuk Bani Israel untuk apa? Supaya mereka salat dan bayar zakat. Tapi dua-dua tidak mereka lakukan. Nabi Isa mendoakan mereka. Nabi Isa kan jadi nabi selama 3 tahun. Cuma 3 tahun saja. Sama seperti Nabi Yahya. Makanya dakwah mereka tidak didengar. Ketika diajak kebaikan-kebaikan tidak mau mendengar. Ya. Diajak mereka untuk salat, tidak mau juga. Diajak mereka bayar zakat, tidak mau juga. Makanya zakat itu bukan kita saja. Bani Israel sudah diwajibkan zakat melalui Nabi Isa alaihissalam. Melalui Nabi Yahya juga. Untuk membantu Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini sama seperti Bani Israel. Ketika diutus Nabi Isa alaihissalam, apa kata Bani Israel? Kami tidak percaya kepadamu sebelum kamu turunkan, minta makanan kepada Tuhanmu, turunkan dari langit. Anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Coba turunkan makanan dari langit, hidangan. Hidangan ini yang pertama sekali dan terakhir sekali. Setelah itu kami nggak akan pernah bertanya-tanya lagi. Ya, dan sebagai bukti kalau kamu adalah Rasul. Ini kata Bani Israel. Nabi Isa berdoa kepada Allah. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, nepeten turunkan makanan dari langit. Dijawab oleh Allah, boleh saya turunkan wahai Isa. Tetapi setelah saya turunkan mereka masih ingkar, saya azab mereka. Azabnya lebih dahsyat dibandingkan azab penduduk dunia sebelumnya. Mau kamu? Nabi Isa mengatakan, oh tidak, jangan, hana aja deh. Enggak jadi ya Allah. Ya, enggak jadi. Jadi bukan tidak bisa saya turunkan makanan dari langit. Makanya sebelumnya kan diturunkan juga makanan dari langit. Manna wa salwa. Yang tidak pernah ada makanan itu pada waktu itu. Tidak ada makanan itu. Manna tidak ada, salwa juga tidak ada. Ada burung yang turun dari langit kemudian memberikan lehernya untuk disembelih. Itu tidak ada itu. Artinya pada masa sebelum diturunkan itu enggak ada burung seperti itu. Dan manna juga tidak ada, madu seperti itu tidak ada. Artinya betul-betul diturunkan dari langit. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Tantawi, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya dulu ala su'il adab. Jadi mereka itu sedikit adabnya, tidak punya etika. Ya, makanya setiap aturan jangan pernah bertanya-tanya, karena semua aturan itu demi kemaslahatan manusia. Seorang ayah membuat aturan kepada anaknya, HP sehari 1 jam saja nak, tidak boleh lebih daripada itu. Ya, nembak. Habis makan sekian menit, setelah kemudian sekian menit, sehingga setelah 1 jam sudah cukup. Anak tidak boleh protes.
Kenapa? Karena demi kemaslahatan anaknya. Jadi bukan berarti, oh ini 24 jam cuma 1 jam bisa lihat HP. Sengsara saya, kata anaknya. Dia tanya kepada orang tuanya, kenapa cuma 1 jam saja? Jangan pernah bertanya. Orang tua sudah memikirkan masa depan anaknya. Kalau selalu dengan HP, hancur nanti anak itu. Dia nggak memikirkan yang lain. Interaksi sosial dia sudah kurang. Ya. Makanya sekarang anak kita itu hidup di dunia maya, Pak. Hampir 90% hidup di dunia maya. Dia nggak memikirkan lagi dunia nyata nih, Pak. Dia memikirkan dunia maya, Pak. Ketawa sendiri, dia menangis sendiri, kadang-kadang tersenyum sendiri, ya, melihat HP itu, Pak. Duduk gerah, Pak. Dia teman tidak ada, apa-apa tidak ada lagi. Kenapa? Interaksi sosial dia sudah kurang. Lalai dengan HP, lalai dengan game, Pak. Dengan judi online, Pak. Dia sibuk sendiri dengan aktivitas dia. Kalau dia duduk di kedai kopi, di depan kedai kopi ada kecelakaan, tak mau tahu dia, bahkan dia nggak tahu apa-apa itu, Pak. Kenapa? Dia sudah berada di alam lain. Dia berada di alam lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dalam hal positif, entahlah, Pak. Ketika dia salat, dia berada di alam lain, itu entahlah. Ini seperti seorang seorang ulama itu di Irak yang digambarkan di dalam kitab-kitab tasawuf, Pak. Namanya Khaisam, ya. Beliau itu jadi imam ketika salat. Memang level khusyuk beliau sudah level atas. Ketika itu terjadi gempa. Beliau tetap salat. Nikmat sekali salat itu, sehingga nggak tahu kalau sedang gempa. Sedangkan jamaah sudah lari, satu-satu lari karena gempa. Kemudian jatuhlah salah satu sudut masjid roboh. Semua lari, Pak. Semua lari. Tinggal Khaisam sendiri. Ketika assalamualaikum, dia melihat jamaah tidak ada lagi. Sehingga dia lihat, kemana jamaah ini? Salah satu jamaah mendatangi Khaisam dan mengatakan, apakah Tuan Guru tidak tahu? Tadi gempa dahsyat dan salah satu sudut masjid sudah roboh. Saya tidak tahu. Ini sudah level khusyuk paling tinggi, Pak. Ini seperti anak kita sibuk dengan HP, ya, Pak. Mempok kendaraan likuban. Tak tahu apa-apa deh, Pak. Gempa, tak tahu apa-apa juga deh, Pak. Tak tahu apa-apa. Karena dia sudah berada di alam lain. Ya, Pak. Ini yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Yubayyinu lana mahi. Kalau di dalam terjemahan tadi diterjemahkan, kamu berdoa kepada Tuhanmu untuk memberitahukan sapi yang bagaimana itu. Ya, sapi yang bagaimana. Ini kan bertanya-tanya lagi, Pak. Artinya jangan tanya-tanya. Kalau ketika dikatakan sapi, sembelih terus sapi. Mau sapi kecil, mau sedang, mau besar, yang jelas sembelih terus. Maka di dalam tafsir Ibnu Jarir, apa kata Ibnu Jarir? Lau fa'alu, kalau mereka lakukan perintah Allah, laktafau, maka cukup mereka menyembelih adna bakarah. Sapi paling kecil pun boleh. Karena nggak diberikan batasan oleh Allah. Sapi paling kecil pun boleh sembelih. Maka mereka sudah dapat pahala, sudah bebas. Ya. Tapi ini karena banyak bertanya. Inilah yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Rasulullah mengatakan begini, kalau seandainya Musa tidak banyak bertanya kepada Khidir, kan 3 kali bertanya, kenapa kamu lubangi kapal ini? Kenapa kamu bunuh anak itu? Kenapa kamu bangun rumah penduduk kampung yang penduduk kampung ini enggan menerima kita? Kenapa kamu lakukan itu? Kata Rasulullah, kalau seandainya Nabi Musa tidak banyak bertanya, beliau akan melihat ya layaral ajab, akan melihat keajaiban lebih daripada 3 hal yang tidak masuk akal Nabi Musa alaihissalam. Kita begitu juga. Ada hal-hal keajaiban yang kita lihat apabila kita patuh melaksanakan ibadah salat. Memang salah satunya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayar zakat, kita mendidik anak, kita berbuat kebaikan. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui, Pak, di belakang itu demi kemaslahatan kita sendiri. Jadi hati apa? Jangan tanya-tanya. Kok udah salat lagi ini? Sebentar-sebentar salat nih, Pak. Ini sudah salat zuhur, sebentar lagi asar. Sedang kita istirahat sudah maghrib. Sedang duduk-duduk sudah isya. Duduk-duduk di kedai kopi sudah isya. Ya, Pak. Jangan tanya-tanya, ketika salat datang ibadah terus. Keberkahan akan terus datang kepada kita. Jadi kalau banyak bertanya, kita menyusahkan diri namanya. Menyusahkan diri saja. Ada seorang sahabat, ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, kalian hendaklah naik haji. Ya, disuruh naik haji, Pak. Untuk naik haji, kewajiban naik haji. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, akulah amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam saja. Akulah amin ya Rasulullah, selalu bertanya. Rasulullah menjawab, kalau saya jawab iya, haji sudah wajib setiap tahun. Jangan tanya-tanya kamu. Kapan ada waktu kamu lakukan? Ya. Begitu juga kurban, Pak.
Ini kita kan setelah Idul Fitri kan masuk kurban. Ini kalau ada kelebihan 1 ekor kambing, kalau bisa 1 sapi, kalau bisa 1 sapi 7 orang. Jangan tanya-tanya, Pak. Saya sudah tahun lalu, apakah tahun ini buat lagi? Jangan tanya-tanya, Pak. Kalau ada ya kurban, kalau enggak ya enggak usah kurban, Pak. Jangan tanya-tanya. Ketika di dalam hadis diungkapkan 1 ekor sapi itu untuk 7 orang, jangan pernah bertanya lagi atau bahkan mengadakan tangan kepada Allah. Ya Allah, di sapi itu ada saya, ya Allah, apakah engkau tahu ya Allah, ya Pak? Sapi 7 orang kan 1 sapi, Pak. Karena ada jamaah mendatangi saya, ada ibu-ibu datangi saya, Ustaz, di sapi itu saya ada juga andil saya, Ustaz. Apakah Allah tahu, Ustaz? Pak Ibu. Lum pengailan hai ibu, mehati do itu pun ya Allah pun dong lemonya, Bu lembahin. Bu perlu tulis nandron bak lemonya, apakah perlu ditulis nama ibu di lembu itu? Nanti sudah dipanggil apa namanya, nama ibu sudah dipanggil lembu. Ya. Jadi insya Allah begini, Ibu, saya bilang. Dalam syariatnya, ketika penyembelihan kurban, ibu hadir di situ. Dan ibu lihat itu ketika dipotong darahnya, disembelih sapinya. Ketika keluar darahnya, ibu baca, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kau beresmu, ya Mbak, sudah beres. Tidak perlu gundah ibu, malaikat apa tahu apa. Kita urusan bukan dengan malaikat, kita berurusan. Artinya apa? Ada hal-hal tertentu yang tidak dideteksi oleh 2 malaikat ini. Mana itu? Niat kita, niat yang baik. Itu tidak dideteksi oleh 2 malaikat. Malaikat mencatat apa yang nampak saja. Ada dalam sebuah hadis qudsi. Ketika malaikat ini 2 malaikat kan melapor kepada Allah kan 2 kali. Dan ganti shift ketika subuh dan asar. Ketika malaikat asar itu naik ke atas, melapor kepada Allah. Ya Allah, ini amal ibadah sebulan. Allah mengatakan apa? Ambil amal ibadah itu, lemparkan ke muka dia, kata Allah. Malaikat mengatakan, saya sebagai saksi, dia salat, dia berpuasa, dia beribadah. Tidak, kata Allah, dia beribadah bukan gara-gara saya. Maka Allah mengatakan pada hadis qudsi itu, itulah bedanya saya sama kamu, kata Allah. Ta'riful zahir wa a'riful batin. Kamu tahu cuma casingnya saja. Dia seorang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli umrah, ahli sedekah. Tapi dalam hatinya kamu tidak tahu. Saya mengetahui isi hatinya, kata Allah. Sekarang ambil ibadah itu lempar. Makanya ibadah kita dalam 1 hari ini 0, Pak, 0. Besok begitu juga 0 juga, Pak. Ya. Kemudian apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikat, sekarang kamu catat orang yang tidur itu. Amal ibadah dia. Malaikat mengatakan, masa saat tuh saya mau catat apa ya Allah? Dia tidak berbuat apa-apa, dia tidur saja. Tidur saja, Pak. Ini dengar tapi orang, Pak. Dengar tapi rumah tapi hidup tapi ya, Pak. Ibadah itu tidak, bersedekah tidak, apa-apa tidak. Kemudian Allah mengatakan, hadza firaqu baini wa baini. Inilah bedanya saya sama kamu. Kamu tahu casingnya dia tidur kan? Kalau dia kan tidur. Tapi kamu tidak tahu isi hatinya. Isi hatinya apa? Dia berencana untuk naik haji tapi tidak punya duit, tapi rencananya luar biasa. Kamu catat pahala dia, kata Allah. Dia berencana ingin bersedekah, tidak punya duit, maka dia berencana bagaimana kalau nanti punya duit dia akan bersedekah. Jadi artinya apa? Uktub, kamu catat kebaikannya, baru dicatat oleh malaikat. Makanya kita tidak bukan mengharapkan malaikat, tidak. Kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika diwajibkan salat, kita teringat saja kepada Allah. Berarti Allah sayang kepada kita. Ketika Allah melarang kita, jangan ini, berarti Allah sayang kepada kita. Orang tua ketika melarang anak, nak jangan keluar malam lagi naknya. Berarti apa? Orang tua sayang sama anaknya. Apa? Ketika orang tua mengatakan, nak belajar giat-giat nak ya, nak berdoa nak ya, maknanya apa? Orang tua sayang kepada anaknya. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, terserah kamu. Mau belajar, mau enggak, terserah. Mau pulang, enggak pulang, terserah. Mau keluar atau tidak, terserah. Berarti orang tua enggak sayang lagi sama anaknya. Ketika Allah membiarkan kita, terserah mau buat apa. Berarti anak sayang lagi ya, Pak. Kalau sudah seperti itu. Jadi makanya, kenapa rezeki kepada orang kafir dan orang mukmin itu dalam kapasitas yang sama? Karena apa? Allah memberikan terus pada mereka. Terserah, kalian mau buat apa terserah. Rezeki tetap saya berikan, kata Allah. Tetapi bedanya, orang yang tidak salat ketika diberikan rezeki, liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaka anfusuhum. Jadi rezeki yang mereka terima itu untuk mengazab diri mereka. Mereka makin susah selalu. Yang kedua, wa tazhaka anfusuhum. Hatinya selalu gundah. Maka orang yang banyak rezekinya, semua diberikan oleh Allah tapi dia tidak salat, tidak puasa, jangan kita berpikir dia sudah senang, tidak. Hatinya terus gundah. Pertanyaan kedua, kenapa Allah berikan rezeki kepada dia sudah tahu dia tidak salat?
Diberikan rezeki oleh Allah karena dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan rezeki dalam kapasitas yang sama. Kita kalau punya anak, 2 orang anak kita. Satu anak taat sekali, satu anak tidak taat, bahkan durhaka kepada orang tuanya. Tetapi apa? Kita berikan ini sama kita berikan. Ketika anak durhaka itu terjadi kecelakaan atau apa saja, apakah tidak kita akui ini anak kita? Tetap kita berikan biaya untuk anak ini, Pak. Kenapa? Dia anak kandung kita, Pak. Ya. Terima kasih.